Dari mana asalnya? Inilah masalahnya. Adikku sudah memakainya sejak kecil. Dirampok oleh bahasa lama. Sampai aku melihat anak bodoh itu. Keluarkan liontin arloji. Saat itulah wanita kaya itu bereaksi. Gadis di depanku ini adalah putri kandungku. Ternyata selama ini dia dibutakan oleh anak angkatnya. Namun dia tidak tahu kalau putri angkatnya sudah mengetahui semua kebenarannya. Itulah posisiku sebagai wanita bangsawan. Aku tidak akan bisa menyimpannya. Dia memikirkan segalanya. Mencegah ibu dan anak saling mengenali. Pertama, dia dengan sengaja mengurung Civi, mempermalukannya sesuka hati, dan juga menggunakan jarum sepanjang 18 cm untuk menusuknya secara agresif. Hanya untuk mengusirnya dari rumah ini. Seperti itu pun masih belum bisa mengusir Civi. Juga dijadikan wanita kaya. Keraguan muncul tentang dia. Memutuskan untuk melakukan tes DNA dan melihat. Apakah Civi adalah putri kandungku? Namun pengurus rumah tangga itu disuap oleh anak angkatnya. Ubah laporan secara diam-diam. Saya pikir saya sangat cerdas. Siapa yang ketahuan oleh saudaranya yang bodoh? Dia diam-diam mengubah putih menjadi hitam. Putri kandung Yena dicabik-cabik untuk mencari bukti. Wajah sebenarnya dari bahasa Tiongkok kuno. Kakak bodoh itu menyelinap ke kamarnya. Benar saja, saya menemukan laporan inspeksi yang sebenarnya. Dia dengan senang hati bersiap untuk berbalik dan memberitahu ibunya berita ini, yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk apa kamu menelepon ibu? Juga, kenapa kamu keluar dari kamarku? Tidak apa-apa, aku harus pergi mencari ibuku. Tunggu sebentar, kamu memegang sesuatu di tanganmu, di sana, jangan berikan, aku harus pergi beritahu ibu, lepaskan, berikan padaku, jangan berikan di sini, don jangan berikan. Berikan di sini, ibu Civey melihat kakaknya yang bodoh pingsan. Konghufi panik dan berlari kembali ke kamar. Bakar laporan hasil itu. Rahasia ini tidak akan pernah terungkap. Tapi itu masih belum cukup memberinya ketenangan pikiran. Jadi saya memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Sengaja meninggalkan kalung Cienam di lokasi kejadian. Untuk mencelakakan Cienam, pelaku mendorong kakaknya hingga menuruni tangga. Ketika Nyonya Pehau melihat kalung itu, dia langsung menjadi marah. Secara agresif menampar Civey dengan menyakitkan. Lalu aku dengan dingin menyeretnya keluar pintu. Aku sudah memperingatkannya. Keluarlah lebih awal dan cobalah untuk keluar. Kenapa kamu tidak mendengarkan, terus memaksakan diri sampai menjadi tidak terawat seperti ini? Tetapi jika kamu mau berlutut dan meminta maaf kepadaku, mungkin aku akan bahagia dan akan memberimu hadiah. Untuk dia. Dan kakekmu yang sampah itu. Sedikit uang, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa meminta maaf? Mengapa kamu harus berlutut? Moncongmu ini keras sekali. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Apa ini? Ini milikku, kembalikan padaku, ini milikmu. Siapa yang bisa membuktikan bahwa ini kamu? Anda masih belum tahu, kan? Adikmu yang bodoh itu juga mengalami hal yang sama. Coba tebak kenapa? Karena dia adalah putri kandung almarhum. Hahaha. Hahaha. Dia adalah ibuku. Benar. Tapi apakah menurutmu dia masih akan mempercayamu sekarang? Di matanya. Sekarang dia adalah seorang pelacur, berbohong tanpa malu-malu dan hanya bergantung pada orang lain. Bacalah dengan patuh. Pahami apa yang ada di hatinya. Sudah lama mati. Kalian gila, kalianlah yang gila, kalianlah yang gila. Aku menyuruh siapapun untuk tidak menyentuh barang-barangku. Siapapun yang berani menghentikanku adalah salahnya. Dia yang harus disalahkan. Masa laluin juga patut disalahkan. Hahaha. Dengan sangat cepat, selir Vietnam tua itu mendapatkan kepercayaan wanita kaya itu. Memutuskan pada hari ulang tahunnya. Akan menyerahkan posisinya sebagai presiden kepada. Mendengar ini, selir itu sangat gembira hingga dia hampir pingsan. Di masa depan, dia akan menjadi putri satu-satunya dari wanita kaya itu. Tidak tahu kalau dia akan disakiti oleh kakaknya yang bodoh itu.
Masih berpura-pura bodoh. Kehilangan. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu datang ke sini? Mufi berbohong padamu, aku tidak memaksamu, aku tahu segalanya, aku selalu tahu, aku minta maaf. Akulah yang tidak bisa melindungimu dengan baik, membuatmu merasa kesal. Sekarang setelah saya kembali, pada tahun itu, nenek dan ibu saya ada di sana untuk menyelamatkan saya. Karena meninggalkanmu, aku bersalah padamu, aku minta maaf. Bolehkah diam-diam pulang bersamaku? Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali semua milik Anda. Ya, rumah itu belum ada tempatku. Nianing, aku tahu kamu sedang marah pada ibumu saat ini, dia ditipu oleh Ko Vivi, matanya buta, dia melakukan banyak hal yang menyakitimu, tapi kamu tega melihatnya terus, ditipu olehnya. Bintang, lihatlah wanita kejam itu, melolong dan mengambil alih sarangnya. Ya, meski kamu bisa, turuni tangga, jika kamu membiarkannya melanjutkan, tetaplah di sisi ibuku, siapa yang bisa menjamin suatu saat dia tidak akan disakiti olehnya. Kamu bilang kamu jatuh dari tangga karena kamu mencoba berbicara. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Nona, di mana barang-barang yang saya tempatkan di sini? Sudah dibuang. Buang saja, hindari menunjukkan bahwa itu mengganggu. Bolak-balik, ya. Tuan muda keluar. Tie Umai menceritakan kisah saya terjatuh dari tangga dari awal hingga akhir. Anda melihat semuanya, kan? Tuan muda, bukannya saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya takut berbicara tentang selir. Saya tahu bahwa jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini. Ya. Sekretaris Tan, mari kita bertemu. Selain itu, kamu baik-baik saja. Benar sekali, saya tidak hanya sehat kembali. Sebenarnya, saya sudah tahu semua yang Anda lakukan. Maksudmu kamu tidak perlu berpura-pura bodoh lagi, aku tahu laporan DNA-nya telah ditukar olehmu. Kebenaran yang mendorongku menuruni tangga juga adalah kebenaran yang dia bantu sembunyikan oleh Mufi. Betul, kamu tahu segalanya, aku tahu kamu dipaksa oleh Mufi, bekerja untuknya, karena bibimu di rumah sakit, butuh banyak uang, perawatan besar, sekretaris terus menyuruh bibimu untuk berada di rumah sakit selama sudah lama sekali, bertahun-tahun, nenek moyang menumpuk di rumah, pasti sudah habiskan. Anda hanya perlu licik. Ubah bagian laporan hasil penilaian DNA ini. 100 juta akan segera ditembak. Rekeningmu, bagi ibumu, adalah tagihan rumah sakit selama 2 bulan. Tidakkah Anda setuju melakukan sesuatu semudah ini untuknya? Tapi bagi wanita itu, ini adalah penipuan. Ini bukan curang, aku hanya menjaga kebahagiaan. Itu hanya milik saya. Sekretaris Tan, Anda melihat saya tumbuh dewasa, Anda tidak tega kehilangan segalanya, kehilangan ibu saya, seperti ini, jadi, tidak apa-apa, Sekretaris Tan, saya mencoba yang terbaik. Kami telah mengabdikan puluhan tahun, tapi aku dan ibuku tidak mempedulikannya, dan membuatnya kesulitan ekonomi. Itu karena aku kurang berpikir matang, katanya. Jadi, aku merasa sangat bersalah. Kartu ini ada 200 juta, itu biaya operasi tanteku, harusnya cukup. Aku tak bisa menerima ini, menerima penyakit tanteku itu penting, apa yang kurang? Sebelum aku menukar laporan medisnya, tes perasaan gelisah, jadi saya menyimpan salinannya, laporan DNA asli, apakah Anda memerlukannya? Oke, terima kasih kepada Sekretaris Qin, besok di pesta ulang tahun, selir tua, sejujurnya, selir. Tunggu sebentar sampai pestanya diadakan dan akan banyak paman dan bibi yang hadir. Saya akan memperkenalkan setiap orang kepada Anda satu persatu, yang akan sangat membantu dalam manajemen perusahaan Anda di masa depan. Ya, terima kasih Ibu.
Qiu Chifei, kenapa dia ada di sini?